karena presiden adalah penentu dalam menandatangani undang-undang dan aturan-aturan turunannya bersama DPR RI. Oleh karena itu, presiden adalah posisi yang sangat strategis bagi Partai Buruh. Partai Buruh dihidupkan kembali karena Omnibus Law. Presiden yang menandatangani Omnibus Law dan mengutus menteri-menterinya mewakili pemerintah berdialog dengan DPR. Oleh karena itu kami ingin memastikan presiden terpilih maupun wakil presiden terpilih yang akan diselenggarakan melalui pemilu 2024 harus selain pro growth, pro pertumbuhan ekonomi, dia harus pro kelas pekerja, pro poor, dia harus juga peduli pada kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi, tapi secara bersamaan Gini rasio mengukur pendapatan tertinggi dan terendah itu juga tinggi. Berarti gagal pertumbuhan ekonomi itu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh kalangan menengah atas. Kalangan kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, miskin kota, dan kelas pekerja lainnya, rakyat jelata tidak menikmati pertumbuhan ekonomi. Hanya BLT, bansos, itu pun dikorupsi. Kami akan memperjuangkan jaminan sosial, kuncinya presiden, maka menjadi penting. Pak, ini kan sudah ada beberapa nama calon presiden yang ada saat ini. Apakah Partai Buruh akan mendukung salah satunya atau mendukung dari Partai Buruh sendiri, Pak? Akan memunculkan sosok capres pilihan, Pak? Kalau mengikuti aturan undang-undang sekarang, tentu Partai Buruh tidak bisa menjadi pengusung. Kalau Partai Buruh nanti Allah izinkan, Tuhan izinkan masuk parlemen, maka kami kemungkinan pendukung. Kalau mengikuti undang-undang sekarang, 20% presidensial threshold. Tetapi Partai Buruh dalam Rakernas bersungguh-sungguh akan menggugat kembali presidensial threshold dengan pengerahan massa yang besar-besaran. Karena udah istilahnya tanda petik tos-tosan. Kenapa kita harus selalu memilih yang disodorkan orangnya itu saja, walaupun mungkin mukanya yang berbeda? Kenapa tidak ada calon alternatif, tokoh-tokoh yang lebih merakyat, yang didukung oleh kalangan grassroots? Kan harus diberi kesempatan. Timor Leste, calon perdana menterinya 16 orang, jumlah penduduknya tidak lebih mungkin dari 40 juta. Indonesia pemilihnya 140 juta lebih. Mungkin nanti akan meningkat karena incumbent sudah selesai, Pak Presiden Jokowi. Dengan hormat kami berterima kasih atas kerja-kerja beliau sebagai presiden. Maka masa kita disodorkan hanya 3. Bagi Partai Buruh ini serius. Maka presiden alternatif akan didiskusikan di Rakernas Partai Buruh dengan harus logis. Terlebih dahulu melakukan presidensial threshold digugat di judicial. Kan nanti kan di 2024 kan nggak bisa ngusungkan memang rakyat milih kan Bang, itu milih siapa Bang? Yang di parlemen ataupun apa? Maksudnya yang presidennya itu yang udah dicalonkan ataupun calon baru Bang? Kan? Ada 2 yang akan dibahas dalam Rakernas. Andaikan tetap presidensial threshold 20%, itu alternatif 1. Alternatif 2 tetap kita gugat ya, akan muncul nanti calon alternatif. Siapa yang menduga nggak ada yang tahu. Turbulensi politik akan jalan terus. Anda lihat 8 partai politik dengan PDIP 1, turbulensi politiknya sistem proporsional aja debat. Saya yakin tentang capres dan cawapres, turbulensi politik akan makin keras. Karena partai-partai yang selama ini tidak pernah diajak hanya sebagai alas kakinya aja, itu akan bergerak. Gerindra, kalau benar PKB pindah kepada Nasdem, hanya Gerindra sendiri, tentu Gerindra tidak bisa mencalonkan. Bisa saja tiba-tiba, ini sekali lagi pemikiran saya, bisa saja tiba-tiba Gerindra setuju dengan presidensial threshold 20% dihilangkan. Oleh karena itu terhadap nama-nama yang muncul sekarang, Partai Buruh akan mempersoalkan pertama mekanismenya dulu. Mekanisme internal partai itu konvensi calon presiden, dan yang kedua nama yang muncul dari daerah-daerah serap aspirasinya apa. Inilah yang kita diskusikan lagi. Oleh karena itu kami belum bisa menyatakan siapa nama-nama itu, karena kami harus melalui mekanismenya. Yang kedua orangnya, yang ketiga kita harus ambil calon presiden alternatif. Banyak tokoh-tokoh baik yang tidak bisa untuk Timor Leste 16 calon perdana menteri. Macron yang sekarang jadi presiden
Prancis itu dia adalah partai kecil, sempalan dari sosialis, partai sosialis yang besar. Macron karena undang-undangnya tidak ada parliamentary threshold, tidak ada presiden threshold, Macron menang di pemilu. Partainya kecil. Setelah pemilihan presiden, pemilihan legislatif, jadi partai berkuasa menang. Boleh jadi di Indonesia akan seperti itu. Oligarki partai politik harus didobrak. Demikian. Partai Buruh, partai baru yang berapa yakin bang bisa lolos ke parlemen bang? Bukan partai baru juga, partai lama juga, gimana? Partai buruh itu di seluruh dunia ada. Seluruh dunia 3 aliran. Satu, partai liberal. Misal di Inggris konservatif, di Amerika republik, ya, di Australia konservatif, di Amerika Latin sayap kanan. Seperti Bolsonaro itu sayap kanan. Aliran kedua agama. Siapa bilang di luar negeri nggak ada partai aliran agama? CDU, Angela Merkel di Jerman itu partai agama, Christian Democratic Union, gabungan CSU, Christian Socialist Union, dia partai agama. Di Inggris ada partai agama. Apa itu? Kelompok peminum teh di Republikan itu orang-orang agama, orang-orang kaya dalam agama gereja-gereja tertentu. Nah, baru aliran ketiga ini yang nggak ada di Indonesia. Partai nasionalis ada, partai agama ada. Satu yang nggak ada, partai buruh. Di Inggris ada partai buruh, di Amerika ada partai Demokrat didukung oleh AFL-CIO, Konfederasi Serikat Buruh Jerman, Amerika. Di Jerman ada SPD, kalau di Eropa namanya SPD, Sosial Demokrat. Di Australia ada partai buruh. Di negara Commonwealth termasuk Selandia ada partai buruh. Anwar Ibrahim itu didukung oleh Serikat Buruh, Partai Pakatan Harapan. Serikat Buruh itu pendukung utama Anwar Ibrahim. Di Jepang yang kita anggap apolitik, Serikat Buruh tidak. Rengo, Serikat Buruh terbesar Jepang, itu pendukung partai DPJ, Democratic Party of Japan. Saya kebetulan orang internasional ya, ILO Governing Body. Dan ILO sudah keliling dunia, jadi pembicara. Hanya di Indonesia, partai buruh tidak ada. Selalu ditasbihkan partai komunis. Partai buruh bukan partai komunis. Partai buruh adalah partai berideologi berasas Pancasila, bertitik tumbuh kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Tapi kami tuangkan dalam welfare state, negara sejahtera, 3 prinsip. Kesetaraan kesempatan, kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Redistribusi kekayaan yang adil dan merata, jaminan sosial, dan pro subsidi, anti impor beras, anti impor garam. Ngapain impor? Dan yang ketiga, tanggung jawab publik. Kalau kita bekerja, bayar pajak, kita semua kan bayar pajak. Kalau kita nganggur, negara bayar kita, enak aja. Itu partai buruh itu akan berjuang kayak di negara-negara lain. Oleh karena itu sikap partai buruh jelas. Karena partai buruh harus hadir di Indonesia menjadi penyeimbang di parlemen. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.